Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita ubah lagi. Jadi sewaktu saya menyusun materi untuk numerical analysis, ternyata dibutuhkan beberapa hal terkait dengan pemrograman fungsi R, sehingga saya ubah kembali. Jadi sebelum ke numerical analysis, kita hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita melakukan pemrograman fungsi di R. Dan pemrograman fungsi di R ini tidak hanya sekedar membuat fungsi, tetapi juga kita akan berbicara tentang pemrograman berorientasi objek. Di R ada dua sistem terkait sistem kelas terkait dengan pemrograman berorientasi objek, yaitu sistem kelas S3 dan sistem kelas S4. Kita lihat waktunya apakah kedua-duanya bisa dapat disampaikan atau tidak. Tapi secara umum yang S3 terlalu lemah, terlalu tidak formal, dan yang S4 ini sudah seperti pemrograman hampir lah dikatakan mirip dengan pemrograman berorientasi objek di bahasa pemrograman yang lain. Nah, kalau jadi outline-nya mungkin kita akan persingkat ya, atau bisa saja tidak seperti yang di sini. Jadi kita mulai dengan menciptakan fungsi di R, mencari sendiri di R. R telah menyiapkan banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan, terutama dalam hal ini fungsi-fungsi yang berhubungan dengan komputasi dan grafik. Nah, kalau misalkan kita ingin mengembangkan fungsi yang ada di R, karena mungkin berkembangnya ilmu statistik, di mana ada metode-metode baru, maka fungsi ini dapat diciptakan di R itu dengan sintak nama fungsi. Nama fungsi ya sesuai seperti nama objek. Kita di minggu pertama telah mempelajari bagaimana cara membuat penamaan dari objek, aturan-aturan penamaan dari objek. Jadi nama fungsi di-assign dengan function, kemudian di dalam tanda kurung opsional ada argumen, kemudian setelah tanda kurung itu adalah isi fungsinya, ekspresi atau objek. Jadi isi fungsi ini merupakan satu objek data. Objeknya apa? Ya objeknya itu adalah objek data yang 6 yang kita pelajari, vektor, matrik, array, faktor, kemudian list atau data frame. Atau kalau kita sudah mempelajari kelas, membuat kelas tersendiri, kita bisa masukkan objek kelas yang kita buat. Jadi isi fungsinya ini adalah merupakan objek, satu objek data. Dari 6 yang objek data standar, atau bisa juga dari objek data yang kita buat. Setelah kita mempelajari tentunya adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, jika lebih dari satu baris di dalam isi fungsi ini, maka kita kelompokkan dengan menggunakan kurung kurawal. Jadi kalau misalkan ada 3 baris, ya kita masukkan dalam tanda kurung kurawal 3 baris ini. Hanya di baris terakhir itu harus diakhiri dengan satu objek data. Jadi untuk mendapatkan satu objek data ini diperlukan beberapa ekspresi atau beberapa operasi-operasi sebelumnya, ya kita masukkan di baris-baris sebelumnya dan diakhiri dengan objek data tersebut. Nah, dalam membuat fungsi ini, supaya membuat pembacaan programnya lebih mudah, mungkin dibutuhkan komentar. Ya, komentar ini dituliskan setelah simbol pagar. Jadi apapun setelah simbol pagar ini tidak akan dieksekusi. Jadi setelah tanda pagar ini, apakah dia fungsi, apakah dia komentar, atau apapun di situ tidak akan dieksekusi. Nah, teladan untuk membuat fungsi ini, contoh misalkan kita akan membuat suatu fungsi standar deviasi, katakanlah nama fungsinya std.dev. Jadi fungsi standar deviasi atau simpangan baku ini pada awal R
dikembangkan atau pada bahasa S awalnya ini belum ada. Kalau sekarang sudah ada fungsinya SD gitu, standar deviasi SD. Nah, yang ada di R itu adalah ragam atau var. Sehingga kita akan membuat fungsi simpangan baku, maka kita gunakan std.def diassign dengan function, dan yang dibutuhkan adalah suatu vektor, katakanlah vektornya kita beri nama X, sehingga kemudian argumennya adalah X. Dan objek yang dikembalikan itu adalah square root var dari X, yang merupakan vektor berukuran 1 kali 1, berukuran 1, ya, hanya satu anggota. Nah, ini cara membuat fungsi yang kita kembangkan sendiri. Nah, di argumennya, R ini umumnya setiap fungsi yang dibuat itu adalah memiliki argumen. Tapi mungkin saja fungsi yang kita buat itu tidak memiliki argumen. Tapi kalau tanpa argumen ya agak aneh. Nah, secara umum itu fungsi yang dibuat memiliki argumen, dan argumen di fungsi atau argumen fungsi dalam R ini bisa diberikan sebuah nilai default. Jadi kalau kita menuliskan ada nilai defaultnya, maka sewaktu kita memanggil fungsi tersebut, argumen itu tidak perlu dituliskan, tidak perlu diisi, karena sudah ada nilai default. Nah, cara memberikannya adalah dengan memberikan tanda sama dengan, kemudian memberikan nilai defaultnya. Contoh misalkan, di dalam function X sama dengan 10, berarti nilai defaultnya X ini adalah 10. Jadi sewaktu kita memanggil fungsi tersebut, kita boleh mengganti X dengan nilai yang lain, atau ya kita kosongkan tanpa argumen. Kalau tanpa argumen berarti X-nya adalah 10. Nah, kemudian yang kedua, argumen ini juga bisa berulang atau bisa tidak didefinisikan secara pasti. Jika argumennya berulang lebih dari 1, dan atau menggunakan argumen yang fungsi yang digunakan yang lain, maka kita gunakan tanda titik. Jadi titiknya 3, harus 3, titik. Artinya ini adalah argumennya tak terbatas, dan kegunaannya mungkin dia akan tergantung dari argumen yang lain. Contoh argumen tak terbatas ini contohnya seperti di fungsi C, ya, fungsi concatenate vektor C, itu dia lebih dari atau tak terhingga. C bin, R bin, dan sebagainya itu tak terhingga. Dan dia jadi lebih dari 1. Nah, selain itu juga argumen fungsi R ini juga dapat menerima nama fungsi R yang lain untuk dijalankan. Ini implementasinya contohnya di fungsi apply. Fungsi apply ini argumen ketiganya itu adalah fungsi yang lain, fungsi yang ada yang akan digunakan untuk menjalankan fungsi apply ini. Contoh apply X1 min berarti menghitung rata-rata untuk setiap baris dari matriks X atau dari array X. Apply X1 sum berarti ya menghitung jumlah setiap baris dari matriks atau array X. Nah, suatu fungsi yang membedakan dengan prosedur adalah fungsi dia memiliki suatu keluaran atau memiliki output. Dan output dari fungsi ini tadi adalah objek. Objeknya bisa objek data standar yang 6, atau objek data yang kita buat sendiri dengan menggunakan pemrograman kelas, pemrograman berorientasi objek. Nah, penulisan pengembalian dari nilai ini bisa langsung nama objeknya, atau bisa menggunakan fungsi return. Ini hasilnya sama saja. Contoh misalkan contoh di sini fungsi 1 langsung list dalam kurung hasil 1 hasil 2. Berarti dia langsung objeknya adalah list. Kalau fungsi 2 itu return list hasil 1 hasil 2. Ini hasilnya outputnya sama. Dan output keluaran dari fungsi ini jika kita menggunakan objek datanya standar, biasanya adalah dengan menggunakan mode atau menggunakan object list. Karena object list
dapat menampung berbagai macam mode. Bisa vektor, matrik, dan sebagainya digabung dalam satu satuan. Gitu ya. Tapi kalau tidak list, ya biasanya juga menggunakan objek yang lain. Tidak ada masalah. Nah, untuk menggunakan fungsi yang sudah dibuat, ya sama seperti fungsi-fungsi yang sudah ada. Jadi dengan memanggil secara langsung nama fungsinya, diikuti dengan argumen-argumennya. Nah, argumennya ini bisa dituliskan secara langsung atau langsung nilainya. Jadi kalau kita memiliki nama fungsinya fungsi 1, argumennya ada 2, ya arg1 dan arg2. Kalau tertulis urutannya arg1 dan arg2, maka kita bisa tuliskan fungsi 1 dalam kurung 10,20, artinya 10 untuk argumen 1 dan 20 untuk argumen 2. Nah, tetapi juga kita bisa urutannya bisa atur secara ya tidak terurut. Kita bisa gunakan juga fungsi 1 dalam kurung arg2 sama dengan 20, berarti argumen 2-nya adalah 20, argumen 1-nya sama dengan 10, urutannya dibalik, argumen 2 dulu, kemudian argumen 1. Nah, kalau urutannya tidak sesuai dengan urutan, maka yang dilakukan itu adalah menuliskan nama argumennya. Jadi argumennya harus ditulis, kalau tidak terurut. Kalau terurut boleh dituliskan, boleh tidak. Tapi kalau terurut ya umumnya tidak dituliskan nama dari argumennya. Nah, ini yang membuat fungsi. Nah, sewaktu kita membuat fungsi dan ada beberapa operasi yang mungkin menghasilkan suatu error, maka kita harus hati-hati. Contoh error itu adalah mungkin pembagian yang tidak atau operasi yang tidak mungkin. Ya. Contoh misalkan log dalam kurung A ini adalah karakter, tidak mungkin dilogaritmakan. Maka ini akan menghasilkan error. Nah, kalau terjadi error, maka program akan berhenti. Jadi kalau ada suatu error, itu program akan berhenti. Jadi kalau kita memiliki fungsi, di dalam isi fungsinya ada 10 baris katakanlah, kemudian di baris keempat ada yang error, maka baris 5 dan seterusnya itu tidak akan dijalankan. Nah, kalau kita ingin menjalankan, jadi operasi ini mungkin menghasilkan error, tetapi baris berikutnya itu tidak terpengaruh oleh baris sebelumnya, maka di baris tersebut kita harus tambahkan try, supaya baris-baris berikutnya itu dijalankan. Dan biasanya errornya atau kode errornya disimpan di dalam suatu statement, kemudian di objek, kemudian objek itu kemudian ditampilkan atau dioperasikan. Nah, bisa menggunakan try atau menggunakan try catch. Try catch ini setelah diperangkap kesalahannya, kemudian diberikan suatu informasi, ya, menggunakan finally. Ya, kita bisa gunakan try atau try catch. Try catch itu ya sebenarnya gabungan antara try dengan catch. Ya. Tapi kalau tidak ada sesuatu hal, ya sebenarnya lebih baik kita gunakan try saja. Nah, kemudian ada warning, ada fungsi warning. Fungsi warning ini diberikan kalau misalkan ada peringatan kesalahan. Dan kalau ada warning, baris berikutnya ini masih berjalan. Tapi kalau ada fungsi stop, maka ekspresi tersebut akan berhenti. Jadi baris-baris berikutnya itu tidak akan dijalankan. Ini penanganan kesalahan di dalam fungsi yang mungkin kita buat sendiri. Jadi sekali lagi, kalau membuat fungsi ya cukup mudah, sebenarnya tinggal menggunakan nama fungsinya sesuai dengan nama objek yang sudah kita definisikan. Ya, ada beberapa aturan. Kemudian di-assign dengan fungsi function, ada argumennya, kemudian ada isi fungsinya. Dan di isi fungsi ini adalah objek data. Kalau lebih dari satu baris, maka di baris terakhir itu harus objek data. Di baris sebelumnya itu suatu ekspresi yang disimpan di assign. Ada suatu assignment. Oke. Nah, R ini adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Sehingga kemudian kita akan mempelajari apa sih itu bahasa berorientasi objek. Ya. Walaupun R bukan murni bahasa berorientasi objek, tapi bisa juga
dikatakan menggunakan orientasi objek. Juga R juga memiliki cara untuk membuat objek sesuai dengan kelas-kelasnya. Nah, kita mulai dengan kita mulai dengan prinsip dari bahasa berorientasi objek. Prinsip dari bahasa berorientasi objek itu adalah ada 4 hal. Jadi ada abstraksi, ada enkapsulasi, ada inheritance, pewarisan, ada polymorphism. Abstraksi itu ya dia sebenarnya abstrak, mengabstrakkan. Gitu ya. Kalau enkapsulasi dari membungkus, dibungkus. Jadi kemudian inheritance, pewarisan itu kalau dari objek yang satu ke kelas objek yang satu ke kelas objek lain mungkin dapat diwariskan. Kita bicarakan di pemrogramannya. Kemudian yang terakhir polymorphism. Polymorphism ini poly itu kan banyak. Jadi dalam satu fungsi atau nama fungsinya sama, tetapi dia akan berbeda perlakuannya terhadap kelas yang lain. Ya. Jadi ada fungsi, contoh katakanlah fungsi plot. Fungsi plot itu kalau untuk objeknya yang diberikan itu dari kelas matrik, dia hasilnya akan berbeda dengan objek yang di plot untuk yang vektor. Atau objeknya adalah dari kelas linear model, LM, dari kelas LM. Fungsinya sama, semuanya plot. Tapi objek yang diberikannya berbeda, maka dia hasilnya juga berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan polymorphism. Nah, di R, atau sebelum ke R, nah, kita harus berbicarakan dulu 2 hal istilah, ada kelas, ada objek. Kelas ini adalah, kalau secara secara ringkasnya, kelas ini adalah kumpulan dari hal yang umum atau abstraksi dari objek. Merupakan definisi statik atau dari objek yang akan diciptakan. Jadi contoh kelas itu ya mobil, laptop, anggota, buku, manusia, itu objek, itu kelas. Tapi kalau sudah muncul fisiknya, itu disebut sebagai objek. Jadi kalau istilahnya itu instan dari kelas itu adalah objek. Jadi kalau sudah muncul, sudah memiliki nilai-nilainya, maka itu kita sebut sebagai objek. Tapi kadang-kadang sewaktu kita bicara kelas, maksudnya itu adalah objek. Kadang kita sebut objek itu adalah kelas. Gitu. Jadi jadi antara objek dengan kelas ini memiliki keterkaitan. Nah, di dalam setiap kelas ini ada, atau di setiap suatu kelas ini dibagi menjadi 2 hal. Ada property, ada method. Property ini adalah karakteristik yang menunjukkan sifat-sifat dari kelas tersebut. Jadi nilai-nilai yang kalau kelas itu sudah menjelma menjadi objek, maka objek yang satu dengan objek yang lain, walaupun dalam kelas yang sama, itu dapat dibedakan. Jadi kalau manusia ya propertinya seperti nama, umur, tanggal lahir, dan sebagainya. Itu karakter properti yang disebut properti. Kemudian kalau metode itu adalah perilakunya. Jadi kalau manusia misalkan sudah dari suatu kelas manusia, maka metodenya itu mungkin bergerak, berjalan, dan lain sebagainya. Jadi kalau mobil metodenya adalah start, stop, pindah gigi, kemudian belok, dan lain sebagainya. Nah, jadi metode ini adalah bisa dikatakan sebagai aksi atau tindakan yang dilakukan pada suatu kelas. Nah, kemudian objek itu adalah fisiknya. Ya. Jadi yang kelas itu abstraknya, secara abstrak, ya, jadi belum ada fisiknya. Setelah jadi fisik itu disebut sebagai objek. Nah, R ini adalah mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek. Kita tahu bahwa semua nilai atau semua hal, segala sesuatu di R itu adalah objek.
Ini ada perbedaan antara kelas di R dengan di aplikasi yang lain, tapi tidak terlalu penting. Nah, R ini di awal, karena R ini atau bahasa S itu berkembang, sewaktu juga berkembang bahasa pemrograman berorientasi objek, maka belum terlalu ketat, yang disebut sebagai kelas sistem S3. Jadi, bagaimana membuat objeknya, bagaimana melakukan operasi-operasinya, ini belum terlalu ketat. Jadi bisa, kemungkinan salah itu besar, tapi sederhana, mudah digunakan. Yang disebut sebagai kelas sistem S3. Tapi berkembangnya bahasa pemrograman berorientasi objek juga, kemudian juga R juga, atau bahasa S juga berubah. Jadi supaya tidak mengubah yang sebelumnya, maka juga dikenalkan sistem yang baru yang disebut sebagai kelas sistem S4. Ntar kita lihat bagaimana cara perbedaannya. Kalau di kelas sistem S4, di sini ini lebih formal, cara membuat objeknya, cara membuat kelasnya, dan turunan-turunannya. Kita akan ilustrasikan pemrograman berorientasi objek ini di R, baik untuk sistem kelas S3 dan kelas sistem S4, itu di dalam suatu permasalahan sebagai berikut. Jadi kita akan membuat dua buah kelas, kelas coords dan kelas vcoords. Kelas vcoords ini adalah turunan dari kelas coord. Jadi beberapa nilainya itu hasil pewarisan dari kelas coord. Jadi ingat kembali yang 4 hal objek di pemrograman berorientasi objek tadi, ada abstraksi, ada enkapsulasi, ada inheritance atau pewarisan, ada polymorphism. Ini di R kita akan bicarakan. Walaupun di sistem S3 ini tidak terlalu ketat ya. Kalau di sistem S4 itu sudah ketat. Nah, di kelas coords ini memiliki properti dua buah vektor X dan vektor Y. Ini X-nya harusnya kecil ya. Ada dua menyimpan, jadi coords ini koordinat, menyimpan data koordinat dari suatu titik. Ada disimpan dalam dua buah vektor X dan Y. Kemudian, jadi properti dari kelas coord ini ada dua, X dan Y. Kemudian pada kelas ini ada beberapa metode. Ada metodenya print, length, debox, dan plot. Jadi ntar kita akan buat 4 metode. Jadi kalau kita memiliki data koordinat, maka bagaimana cara mencetaknya, kemudian menghitung berapa banyaknya anggota, kemudian membuat batas kotak, batas ini, bounding box ya, batas atas dan bawah, berapa nilai minimum X dan Y-nya. Kemudian terakhir metodenya adalah menggambarkan koordinat ini di dalam sistem kartesius atau dalam grafik. Karena kita sudah bicara grafik di minggu yang lalu. Nah, turunan dari kelas coord ini, jadi kelas coord ini diwariskan ke kelas vcoords, namanya vcoords, dan nilainya di setiap koordinat. Jadi perbedaan dengan coord itu adalah menambahkan satu properti, yaitu nilainya. Jadi di setiap koordinat ada nilainya. Nah, kemudian kalau operasinya, metodenya, kalau di kelas coord hanya 4 tadi, sedangkan di kelas vcoord ntar ditambahkan, karena ada nilai di dalam setiap koordinatnya, kita bisa melakukan operasi-operasi aritmetik, penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini akan berbeda dengan kalau tidak menggunakan atau dari kelas vcoord ini dengan kelas coord. Nah, di R, di objek kelas sistem S3, kita mulai dengan objek kelas sistem S3. Untuk membuat kelas ini sangat sederhana atau sangat terlalu mudah gitu ya. Jadi untuk membuatnya kita dengan menggunakan fungsi kelas. Contoh misalkan di sini kita membutuhkan suatu list dalam hal ini untuk menyimpan objek coord ini. Jadi umumnya sih kalau kita gunakan kelas sistem S3, objek itu berasal dari list.
karena list bisa menampung berbagai macam objek lagi. Jadi list X dan Y, X round R-nom 52 berarti X ini dari bilangan acak normal, Y juga dari bilangan acak secara acak normal. Kemudian kalau kita melihat dari kelas PTS ini adalah list, karena diciptakan dengan fungsi list. Dan kalau kita print, metode print PTS-nya adalah menggunakan tanda $, kemudian dan seterusnya. Ini setelah kita pelajari di objek data list. Nah, kalau kita ingin mengganti objek kelasnya bukan kelas list, maka kita tinggal assign kelas PTS ini dengan nama yang kita inginkan. Jadi kelas PTS, kelas dalam kurung PTS di-assign dengan coords. Maka sekarang kelasnya bukan list lagi, tetapi kelasnya coords. Tapi karena sebelumnya itu dari list, maka beberapa hal dari list objek data list ini diturunkan juga ke dalam kelas PTS, kelas coord yang baru ini. Jadi pertama printnya sama, hampir sama, hanya akan ditambahkan atributnya kelasnya adalah coords. Kalau tadi di sebelumnya kalau hanya list, di sini ini tidak ada atribut kelas ya, karena dia objek data dasar. Nah, sekarang objek datanya kita ganti dengan coord. Jadi cukup dengan menggunakan fungsi kelas, nama objeknya, kemudian di-assign dengan suatu coord. Ini cara membuat sistem kelas sistem di S3. Sehingga ini tidak disarankan, terlalu sederhana. Biasanya kalau kita belajar tentang bahasa pemrograman berorientasi objek, kita akan belajar tentang membuat objek itu mulai dari suatu fungsi konstruktor. Kemudian untuk mengaksesnya kita akan menggunakan fungsi aksesor. Nah, jadi fungsi konstruktor dan aksesor ini untuk menjamin bahwa objek kelas yang kita buat itu anggota-anggotanya tidak salah. Nah, jadi sekarang kita akan merencanakan membuat suatu fungsi konstruktor. Di fungsi konstruktor ini tadi syaratnya X dan Y-nya harus berupa numerik. Kalau sebelumnya X dan Y-nya ini bisa kita buat ganti-ganti beda-beda dengan nama kelas coord gitu ya. Nah, tapi kita akan ubah dengan fungsi konstruktor. Di fungsi konstruktor ini X dan Y harus berupa numerik, vektor numerik. Kemudian tidak boleh ada NA, NaN, jadi koordinatnya harus berupa nilai, bukan NA, NaN atau infinite, INF. Kemudian panjang X dan Y harus sama. Nah, jadi dengan menggunakan fungsi konstruktor ini, kita harapkan bahwa kita jamin objek yang dibuat pada kelas tersebut itu sudah sesuai. Nah, untuk itu kita gunakan membuat suatu fungsi konstruktor dari kelas coord ini. Jadi biasanya fungsi konstruktor ini namanya sama dengan nama dari kelas objeknya. Sewaktu kita membuat vektor, ada fungsi vektor. Sewaktu kita membuat objek vektor, ada fungsi vektor. Membuat objek list, ada fungsi list, ada objek data frame, data.frame, gitu ya. Nah, ini pun kita akan buat sama. Jadi kita buat namanya coord fungsinya, coord function, kemudian kita melakukan verifikasi. Jadi di bagian di sini, ini adalah kita akan melakukan verifikasi apakah apakah di bagian atas ini if tidak is dot numerik X, itu berarti kita ingin mengecek apakah X dan Y-nya harus numerik. Ya. Kalau tidak, stop, berhenti. Kemudian apakah finite atau tidak juga sama. Kemudian jika length panjangnya antara X dengan Y anggotanya berbeda juga akan di stop. Nah, jika semuanya sudah sukses, maka kita isi dengan PTS list, karena kita akan, jadi biasanya untuk objek ini akan disimpan dalam list ya, untuk sistem S3 ini. Kemudian kelas PTS-nya kita isi dengan coords. Kemudian kita kembalikan PTS-nya, objek PTS-nya. Jadi ini harus tidak harus PTS ya, bisa X atau apalah, atau yang lain lah, TMP misalkan, temporer, untuk menjadikan bahwa
hasil dari sini adalah suatu kelas code. Nah, sehingga sewaktu kita akan membuat atau menginstan itu adalah menciptakan objek dari suatu kelas, yang menginstan kelas objek ini, kita tinggal cukup dengan PTS dalam di-assign dengan coords, ya, nama fungsinya coords, kemudian X-nya apa, Y-nya apa. Di sini X-nya random, dan Y-nya juga random, random dari normal. Kemudian untuk aksesornya, ini karena objek awalnya itu dari list, ya sebenarnya kita bisa gunakan seperti objek list, menggunakan operator $. Tapi ini tidak disarankan langsung. Biasanya kalau kita membuat kelas dari suatu objek, tidak disarankan langsung bisa mengakses propertinya, tetapi dengan menggunakan suatu fungsi. Katakanlah kita buat fungsi X coords dan Y coords. X coord akan mengakses nilai X dari kelas coord ini, dan Y coord juga akan mengambil akses terhadap nilai Y-nya. Jadi X coord dan Y coords seperti ini. Jadi fungsi konstruktor dan aksesor ini penting di dalam kelas sistem atau di dalam bahasa pemrograman berorientasi objek, untuk meyakinkan bahwa objek yang kita buat itu sesuai dengan kelasnya. Nah, jadi sampai sini kita sudah bisa membuat kelasnya, kelas dan objeknya. Kalau di R, di sistem S3, ini terbalik. Kalau di dalam bahasa berorientasi objek, umumnya kita membuat dulu kelas, kemudian baru kita menginstan objek dari kelas tersebut. Kalau dari sistem S3, ini kelas objeknya sudah ada, baru kemudian di-assign dengan suatu kelas tertentu. Gitu ya. Itu agak terbalik. Tapi ya makanya kita gunakan fungsi konstruktor ini untuk menghasilkan sesuatu yang secara umum mirip dengan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, di dalam metode suatu kelas, di R ini disebut sebagai fungsi generik. Fungsi generik merupakan suatu metode dari suatu kelas objek dalam R. Jadi perilakunya, bagaimana kita menggerakkan dari objek tersebut, kelas tersebut. Nah, secara umum sudah terdapat beberapa fungsi generik di dalam R. Contoh misalkan fungsi print, fungsi plot, fungsi length, dan lain sebagainya, itu adalah merupakan fungsi generik. Kita tinggal menggunakan atau mengubah. Jadi fungsi untuk cara mengubahnya itu adalah dengan menggunakan nama fungsi generiknya, kemudian titik, diikuti dengan nama kelasnya. Jadi untuk membuat fungsi untuk menggunakan fungsi generik ini, mendefinisikan ulang fungsi generik terhadap kelas yang kita buat, itu adalah nama fungsi generiknya apa, metodenya apa, titik, kemudian nama kelas yang kita buat apa. Kemudian di-assign dengan function dan lakukan operasi-operasi yang diinginkan. Contoh, misalkan kita akan mengganti metode print-nya. Metode print karena ini adalah dari list, maka hasilnya akan seperti ini. Akan seperti ini, X, Y, kemudian ntar ada atribut kelas. Nah, karena yang X dan Y ini adalah koordinat, berarti X dan Y ini berpasangan, anggotanya berpasangan, maka kita ingin mengubah metode print-nya. Ya, tidak seperti metode print list, ditambahkan atribut. Kita ingin ubah dengan koordinat, vektor koordinat. Maka kita gunakan untuk menampilkan tersebut menggunakan metode print, kelas kita namanya coord, berarti kita gunakan print.coords. Ya. Jadi print ini sudah metode generik yang sudah ada. Jadi print.coords, kemudian function, dan caranya ya kita gunakan di sini metodenya untuk menampilkan sesuai dengan keinginan kita, yaitu
Kalau kalau datanya titik, biasanya kita gunakan kurung buka, kurung tutup, kemudian nilainya adalah dipisahkan oleh koma atau titik koma ya, boleh aja koma atau titik koma. Jadi di sini saya gunakan koma, jadi minus 0,63 ini dari X, minus 0,82 itu dari Y. Dan ini sebanyak ada 5 vektor, 5 anggota, karena dibangkitkan dari vektor berukuran 5. Jadi kalau kita lihat kembali di listnya, ini kalau PTS ini, objek kelas PTS ini adalah dari list. Ya, kelasnya adalah coord, tapi dia dari list. Sehingga kalau kita hitung anggotanya, ini anggotanya ada 2, X dan Y saja. Padahal kita di sini, ini ada 5 anggota, 5 titik. Di X ada 5, di Y ada 5. Sehingga kemudian kita juga ingin mengubah lengthnya kurang tepat, ya, PTS ini, poin ini harusnya dia berukuran 5, sehingga kita harus definisikan ulang. Jadi length.coords function obj, kemudian ini sama dengan length dari X atau dari length dari Y. Katakanlah kita gunakan yang X, ya length X coords, berarti ya sewaktu kita sekarang, sebelumnya length PTS itu, sebelum kita mendefinisi ulang kelas coord ini, dia nilainya 2 karena ada 2 anggota dari list. Nah, sekarang menjadi 5 setelah kita definisikan ulang. Nah, kadang-kadang atau secara umum ya banyak fungsi generik yang belum ada. Contoh misalkan di sini kita ingin menghitung batas untuk X dan Y-nya, batas bawah dan batas atas. Ini tidak ada di R, itu fungsi generiknya. Nah, kalau kita ingin membuat fungsi generik baru, maka kita gunakan menggunakan fungsi use method. U-nya besar, M-nya besar, use method. Dan kita katakanlah kita ingin membuat fungsinya, nama fungsi generik yang akan kita buat itu adalah bbox, boundary box. Maka kita gunakan dulu bbox di-assign dengan function obj, kemudian use method dalam kurung bbox. Jadi ini penting. Jadi berarti kalau sampai dengan sini, ini akan menjadikan bbox ini sebagai fungsi generik dari objek. Jadi bbox function obj, use method bbox. Nah, ini berarti ntar bbox ini dapat diturunkan atau dapat diwariskan ke kelas-kelas yang lainnya. Jadi yang lainnya tidak perlu lagi kita gunakan. Jadi di sini fungsinya sudah menjadi fungsi generik bbox. Nah, kemudian bagaimana cara menjalankan bbox-nya? Maka sama seperti sebelumnya, bbox titik coords. Jadi bbox untuk kelas coord, maka kita gunakan bbox titik coords. Kalau bbox untuk kelas yang lain, ya kita gunakan bbox titik kelas apa. Gitu. Di sini kemudian function function obj, kemudian kita menghitung ya batas minimum dari X dan maksimum dari X, minimum dari Y dan minimum dari X, disajikan seperti dalam bentuk matrik. Jadi di sini bbox PTS minimum X dan minimum Y, maksimum X dan maksimum Y. Nah, jadi ingat, sewaktu kalau misalkan diberikan suatu kelas sistem S3, kalau kita ingin mengetahui isi dari kelas metode tersebut, maka namanya adalah nama objek fungsinya titik nama kelasnya. Jadi ntar akan banyak kalau kita misalkan ingin melihat plotnya untuk untuk kelas LM, ya kita gunakan cari fungsinya adalah plot titik LM untuk melihat isinya. Kalau ada kelas lain, kita cari plot titik kelas apa gitu. Untuk melihat. Jadi R ini kan programnya dia sistemnya terbuka. Ya, kita bisa melihat bagaimana cara operasi di R tersebut. Nah, kemudian terakhir kita ingin, karena ini adalah koordinat, kita ingin menampilkan
titik-titik yang ada di kelas tersebut di dalam suatu grafik. Maka kita gunakan fungsi plot. Dan plot ini adalah fungsi generik. Jadi plot dalam kurung objek tertentu, dia akan berlaku untuk objek tersebut. Sehingga kita buat fungsinya dengan menggunakan plot titik coords. Plot titik coords function obj bbox kita ingin membuat plot. Kemudian kita berikan argumen. Argumen pertama adalah objek dari kelas coord, obj namanya. Ya terserah mau obj atau apa. Kalau saya gunakan obj. Kemudian saya gunakan argumen bbox dan defaultnya adalah false. Kalau bbox ini diberi nilai true, maka akan digambarkan kotak dari bbox. Jadi jika bbox-nya if bbox, jadi box-nya kan bernilai true atau false. Jika true, maka gunakan fungsi yang ini kita gunakan. Kemudian jika tidak, ya berarti kita menggunakan plot saja. Nah, jadi kalau kita sudah punya PTS tadi, untuk menjalankan fungsi generik ini ya sekarang namanya adalah langsung plot. Gitu. Jadi plot titik coords ini adalah plot untuk kelas coord. Cara panggilnya adalah langsung plot. Plot dalam kurung PTS karena PTS ini dari kelas coords, maka dia akan menggunakan fungsi ini, bukan menggunakan fungsi plot.lm atau plot. Matrik. Itu tidak akan dijalankan kalau yang itu. Dia akan hanya menjalankan plot yang sesuai dengan objeknya, kelas objeknya. PTS kelas objeknya adalah coord, maka dia akan gunakan plot sesuai dengan code di sini. Dia akan menjalankan ini. Kalau tanpa argumen bbox, berarti ya dia hanya plot biasa. Dan kalau ini diberikan titik 3 supaya kita juga bisa menggunakan nilai-nilai dari plot yang ada, gitu. Argumen-argumen dari plot yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, seperti warna, CX dan lain sebagainya. Nah, kalau kita gunakan plot, PTS bbox-nya kita set dengan nilai true, ya tadinya false di set dengan true. Ini boleh ada tulisan bbox di sini karena argumen kedua. Boleh juga tidak, langsung PTS dalam koma T atau true, kemudian poin karakternya 19, warnanya merah, ya kita bisa dapatkan seperti ini. Dan karena bbox-nya sama dengan true, maka ini adalah dibuatkan suatu garis dari dari titik-titik yang minimum dan maksimum dari titik-titik yang ada di dalam objek tersebut. Oke, nah code ini sudah selesai, kelas code ini sudah selesai. Kemudian kita berpikir mungkin dari kelas code ini dapat diwariskan kita membuat kelas baru namanya vCoord. Jadi diinginkan suatu objek yang lain dari kelas code, di mana tidak hanya koordinat saja dalam kelas tersebut, tetapi juga ada nilainya. Kita ingin memberikan suatu nilai, suatu value di dalam setiap titik-titik koordinat tadi. Sehingga kemudian oleh karena hal tersebut, maka kita harus membuat fungsi konstruktor ulang. Atau ya dalam hal ini sebenarnya tidak di sistem kelas S3 ini tidak harus membuat fungsi konstruktor. Ya, kita bisa langsung kelas dalam kurung PTS. Nah, cara mewariskan dari objek yang sudah ada itu adalah di sini. C dalam kurung vCoord, ini nama kelas baru. Kemudian vCoord ini merupakan turunan atau hasil dari diwariskan dari kelas coord. Jadi properti dan metode yang ada di kelas coord ini akan diwariskan ke dalam kelas vCoord. Tapi seperti disampaikan sebelumnya, supaya kita tidak salah di dalam mengisi kelas isi nilai dari X, Y, dan V-nya ini, maka kita gunakan fungsi konstruktor. Jadi ini fungsi konstruktor. Kemudian fungsi aksesornya, di sini sekarang ada 3 value, ada 3 properti.
Salah satunya X dan Y ini sudah ada di kelas coord, jadi kita tidak buat lagi. Yang ada itu yang belum ada adalah kelas V, nilai properti P. Jadi kita perlu aksesor dari properti P ini dengan menggunakan fungsi nilai, katakanlah nilai function obj dollar P. Nah, untuk mengilustrasikannya atau menginstan, membuat objeknya, katakanlah kita buat objek VPTS. Di VPTS ini kita gunakan fungsi vcoord, ada X, ada Y, ada V, kita masukkan, ya semuanya harus bernilai 5, katakanlah V-nya dari uniform 0-100. Waktu kita gunakan metode print PPTS, karena di sini belum kita ubah metode printnya, maka yang ditampilkan adalah metode print dari kelas coord. Karena vcoord ini adalah turunan atau mewariskan dari kelas coord. Jadi bukan lagi kelas list, tapi kelas dari coord. Karena di sini kelas PTS-nya adalah dari vcoord sampai dengan coord. Jadi kelas vcoord ini adalah dari turunan dari kelas coord. Jadi metode print. Jadi yang apa-apa yang sudah ada di kelas sebelumnya yang diwariskan itu akan diwariskan. Kemudian kita gunakan X coord, Y coord, ini juga ini adalah kalau X coord dan Y coord ini tadi tidak merupakan bukan metode ya, bukan metodenya kelas tersebut. Kalau ingin dijadikan metode ya kita harus jadikan fungsi generik dan seterusnya. Nah, bbox ini kita belum mendefinisikan di vcoord, tapi ternyata bbox PTS ini keluar hasilnya dan sama seperti kelas coord. Kenapa muncul? Karena dia diturunkan dari kelas atau diwariskan dari kelas coord. Jadi dan karena nilainya sudah sesuai, ya kita tidak akan mengubah lagi yang bbox ini. Yang perlu kita ubah tentunya adalah yang metode print. Metode printnya di vcoord ini berbeda, vcoord ini berbeda dengan metode dari coord. Nah, kita ubah. Jadi print titik vcoord ini kita definisikan cara mencetaknya. Bagaimana cara mencetak? Nah, sekarang karena ada nilai, ada V, ada value atau ada dari nilai, maka kita masukkan nilainya di sini. Jadi sekarang setelah kita mendefinisi ulang metode print dari kelas vcoord yang berbeda dengan kelas coord, maka hasilnya adalah sesuai dengan kelas vcoord. Kemudian untuk plot, ini juga harus didefinisi ulang. Kalau sebelumnya karena tidak ada value, maka kita tidak bisa menuliskan value-nya di dalam atau tidak bisa menuliskan nilainya di dalam plot yang dibuat. Nah, kalau yang di kelas vcoord ini ada nilainya, sehingga kita bisa ubah, katakanlah mengubahnya itu dengan menambahkan argumen txt. Kalau txt-nya defaultnya post berarti seperti coord, tapi kalau txt-nya diberikan, maka yang diplotkan itu adalah nilainya, nilai dari kelas vcoord. Nah, jadi contoh seperti ini, plot dalam kurung PTS, ya ini seperti kelas atau seperti diwariskan dari kelas coord. Tapi kalau kita tambahkan txt sama dengan T, bbox-nya sama dengan T, warnanya red, maka di sini akan ditampilkan nilai-nilai dari V-nya. V-nya ditampilkan, bukan lagi berupa buletan atau titik. Nah, jadi plot metode generik ini ya kita bisa dikatakan ini adalah istilah dari polymorphism. Fungsinya satu, namanya plot, tapi dia memiliki perilaku yang berbeda. Suatu objeknya itu adalah coord, suatu objeknya vcoord, suatu objeknya matriks, suatu objeknya LM, itu berbeda-beda. Itu yang disebut sebagai polymorphism.
Kemudian tentunya kita harus berbicara hal yang lain, katakanlah subset. Ya. Kita ingin mengesahkan hanya subset terhadap nilai-nilai tertentu, maka kita bisa gunakan metodenya apa namanya? Nah, di sini adalah kurung siku. Kalau kita gunakan kurung siku, ini bukan karakter biasa, sehingga harus diawali oleh tanda kutip satu terbalik. Ya. Kalau di keyboard itu ada di atas sebelum angka 1. Kalau kutip biasa kan ada di dekat enter. Kutip 1 biasa itu ada dekat enter. Tapi kalau di sini, ini adalah tanda kutipnya yang ada di samping angka 1, di sebelah kiri angka 1. Jadi kutip terbalik. Jadi di awal dan di akhir. Jadi kalau kita ingin menggunakan operator kurung siku, double kurung siku, kemudian operator assignment, itu menggunakan kutip terbalik, kutip satu terbalik. Nah, ini yang dilakukan kalau kita ingin mengakses hanya sebagian, melakukan subsetting. Nah, pemeriksaan dari suatu kelas objek di sistem S3 itu adalah menggunakan fungsi inherit. Jadi untuk memeriksa apakah suatu objek itu merupakan kelas tertentu. Kalau ingin melihatnya, kita gunakan fungsi kelas. Ya. Kelas dalam kode PTS maka akan tertulis dari nilai PTS-nya, nilai kelas dari PTS-nya. Tetapi kalau kita ingin memeriksa apakah suatu objek merupakan instan dari kelas tertentu, maka kita gunakan fungsi inherit. Kita tadi sudah punya PTS dan VPTS. PTS dari kelas coord dan VPTS dari kelas vcoord. Inherit dalam kurung PTS, coord, ini akan memeriksa apakah objek PTS merupakan kelas dari coord. Dan karena benar, maka dia akan display dengan nilai true. Tapi PTS ini bukan vcoord, sehingga sewaktu kita gunakan inherit PTS itu apakah inherit vcoord, ini akan diset dengan false. Berbeda dengan dari kelas vcoord. VPTS ini adalah dari kelas vcoord. Sewaktu diperiksa apakah VPTS itu coord, dan karena vcoord ini turunan dari kelas coord, jadi mewariskan semua hal yang ada di kelas coord, maka sewaktu diperiksa apakah dia kelas coord, jadi dia akan dinyatakan sebagai bernilai true, benar. Dan sewaktu dicek dia di kelas vcoord juga bernilai benar. Oke, nah ini sebagai penutup di kelas sistem S3 ini kita sudah melihat bahwa fasilitas objek oriented, berorientasi objek untuk atau secara umum di kelas sistem S3 ini sudah bisa dilakukan. Ya, jadi ada konsepnya, ada abstraksi, ada enkapsulasi. Jadi enkapsulasi dibungkus semuanya, metode dan itunya dibungkus. Kemudian inherit dan polymorphism sudah ada, sudah difasilitasi oleh kelas sistem S3, tetapi masih terlalu longgar. Terlalu longgar ini kita bisa mendefinisikan suatu objek yang bukan kelas tersebut, tapi sebagai kelas tersebut. Contoh misalkan di R ini sudah memiliki kelas yang namanya LM atau dari model linear model, kelas LM dari fungsi LM. Jadi kalau kita gunakan fungsi LM, maka hasil dari fungsi LM itu nama kelasnya adalah kelas LM. Nah, kita bisa mengubah suatu vektor itu menjadi kelasnya LM dengan cara ya tinggal masukkan aja kelas dalam kurung model LM gitu. Nah, padahal kelas model ini adalah suatu vektor. Jadi ini di sini tidak terlalu ketat di sini pendefinisian dari kelasnya. Sehingga metode-metode yang ada di kelas LM, waktu diterapkan di data objek, data model ini tidak berjalan, error jadinya. Karena ini adalah vektor, bukan kelas LM yang didefinisikan di awal. Ini akibat dia terlalu longgar.
Dan banyak masalah-masalah yang di kelas sistem S3 ini, sehingga kemudian memunculkan adanya sistem baru yang disebut sebagai kelas sistem S4. Jadi di dalam sistem kelas S4 ini mendefinisikan kelas itu sendiri harus dengan menggunakan fungsi set kelas. Jadi kita tidak serta-merta membuat kelas menggantikan kelas yang tidak serta-merta kita bisa membuat kelas, kita mengubah suatu objek menjadi kelas tertentu. Itu tidak mudah di dalam kelas sistem S4 ini. Mendefinisikannya harus dideklarasikan dengan fungsi set kelas. Kemudian juga anggota-anggotanya juga harus didefinisikan di sini. Jadi kembali lagi ke contoh kita di awal, kita akan membuat fungsi kelas coord. Objek kelasnya adalah coord, dan di coord ini ada dua nilai, yaitu X dan Y. Maka kita gunakan set kelas coord, kemudian representation dari X dan Y. X-nya harus numerik, Y-nya harus numerik. Kita harus definisikan, dideklarasikan pernyataan ini sewaktu kita menggunakan fungsi kelas. Setelah pernyataan ini, kemudian sewaktu kita akan membuat objeknya, maka kita gunakan fungsi new. Jadi di sistem S4 ini berbeda dengan di sistem S3. Kalau di sistem S3, objeknya sudah ada, kemudian baru di set kelasnya. Kalau di kelas sistem S4, ini kita harus definisikan dulu kelasnya, baru kemudian objeknya baru bisa di-instan atau bisa dibuat dari kelas tersebut. Nah, seperti sebelumnya, sebenarnya untuk membuat objek dari kelas yang sudah didefinisikan di sistem S4, kita menggunakan fungsi new. Tapi ingat kembali, ini tidak baik, tidak secara langsung, maka kita buatkan fungsi konstruktor. Ini cara membuat fungsi konstruktornya. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah karena sekarang objek yang dibuat itu bukan dari kelas list, berbeda dengan di kelas sistem S3, maka di sini ini default dari metode untuk print, walaupun ntar bukan namanya print tapi show, ya, itu adalah an object of class, apa nama kelasnya, baru kemudian ada slot X dan slot Y. Jadi objek yang kita buat baru dengan sistem S4 itu adalah default dari metode show print-nya. Kalau di metode print itu sebenarnya di S3, kalau di S4 namanya metode show. Itu adalah informasi tentang kelasnya, kemudian baru nilai-nilai dari slotnya. Jadi ada istilah baru sekarang, propertinya di sistem S4 ini disebut sebagai slot. Ada slot X dan ada slot Y. Nah, di sini udah terlihat secara formal ini adalah kelas yang baru. Kemudian untuk mengaksesnya, fungsi aksesornya, sama kita buat yang baru, ntar Xcode dan Ycode, tapi untuk mengaksesnya ini menggunakan fungsi slot atau menggunakan operator akeong, add. Ya. Jadi menggunakan operator akeong atau add. Jadi boleh kita gunakan fungsi slot PTS, X, berarti kita mengambil slotnya X. Karena X-nya berasal dari vektor, ya dikembalikan dari vektor. Atau bisa juga PTS akeong X. Itu artinya sama saja. Kalau list kan menggunakan operator $. Nah, kita buatkan fungsi aksesornya. Kemudian fungsi generiknya untuk print. Kalau di sistem S3 itu adalah print, metode untuk menampilkan datanya, menampilkan objeknya. Kalau di sistem S4 namanya adalah show. Jadi fungsi generik show ini setara dengan fungsi generik print pada kelas sistem S3. Nah, perbedaannya dengan sistem S3, kalau di S3 itu adalah nama metodenya, titik nama objek, nama kelas objeknya. Kalau di fungsi generiknya sistem S4, kita harus menggunakan fungsi set method. Set method show, kemudian harus ada signaturnya,
signaturnya objek dari sama dengan coord. Kemudian function objek ini sama, di sini objek, di sini objek. Dan ini harus hati-hati bisa berbeda gitu ya. Jadi kalau ingin menggunakan sistem S4 lebih baik kita gunakan RStudio. Kalau RStudio dia akan tunjukkan di sini nilainya apa saja. Kalau gunakan R-nya GUI biasa itu tidak ditampilkan. Jadi ini sesuai dengan sama seperti di sebelumnya, metode print sebelumnya, tapi hanya namanya adalah show, kemudian caranya menggunakan fungsi set method, kemudian ada signaturnya, baru kemudian functionnya, dan samalah seperti sebelumnya. Jadi kalau kita tuliskan PTS, maka ini akan tampil dalam bentuk koordinat seperti biasa. Kemudian untuk fungsi yang belum ada dan ingin dibuatkan sebagai fungsi generik, maka menggunakan fungsi set generik. Set generik bbox berarti function obj standar generik, jadi di sini ada set generik, ada di sini standar generik bbox. Jadi untuk mendefinisikan dia sebagai fungsi generik, maka kita gunakan fungsi set generik. Kemudian setelah fungsi set generik ini, baru kita gunakan set method, sama seperti di sebelumnya. Kemudian, nah metode plot juga, karena plot ini merupakan fungsi generik baik untuk S3 dan S4, kita bisa gunakan langsung. Jadi set method plot, signaturnya xcoord ya, di sini. Kemudian kita buatkan plotnya. Jadi plot PTS sama seperti sebelumnya. Kalau diberikan argumen-argumen yang lain, plot dari plot, dan bbox-nya diberikan nilai true, maka dia akan menghasilkan nilai plot yang lain, gambar yang sebelumnya. Kemudian kalau kita ingin menurunkan, mewariskan ke objek vcoord, maka kita sama seperti berbeda dengan sebelumnya. Ya dengan sistem S3 ya berbeda. Di sini sama seperti class code menggunakan kita harus deklarasikan secara formal dengan menggunakan fungsi set class. Hanya karena ini adalah turunan dari kelas atau mewariskan dari kelas coord, maka kita tambahkan di sini contains. Berbeda kalau di di kelas sebelumnya. Di sini ini tidak ada contents, berarti dia sebagai yang ancestornya yang pertama. Tapi kalau dia turunan mewariskan dari kelas code, kita tambahkan contents. Kemudian cara membuatnya ya sama new, tapi ya kita gunakan fungsi konstruktor, jadi kelas vcoord. Kemudian metode show-nya juga kita ubah ya. Metode show untuk kelas vcoord, kita tambahkan nilainya, nilai dari koordinatnya. Kemudian plot juga kita modifikasi karena ada ada teksnya, ada nilainya, kita bisa tambahkan nilainya di sini. Jadi kalau ada argumennya teks sama dengan true, maka akan dituliskan nilainya. Nah, kemudian sebentar, di S3 tadi tidak ada operasi ya. Oke, hapus. Jadi sebenarnya di S3 juga kita bisa melakukan operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, di S4 ini lebih polymorphism dari fungsi ini lebih terlihat kembali. Ya. Jadi polymorphism itu tidak hanya berlaku untuk objek yang berbeda, objek kelas berbeda, tetapi juga fungsinya sama untuk objek yang sama juga bisa bisa berbeda, bisa banyak. Contoh di sini, metode aritmetikanya kita bisa melakukan V1 ditambah V1. V-nya dari kelas vcoord, V2-nya dari kelas vcoord. Jadi V1 tambah V2 itu adalah dua-duanya dari kelas vcoord. Kita buat definisi dengan menggunakan set method.
arithmetic. Kemudian arithmetic itu ya plus, minus, dan lain sebagainya. Kemudian call generic di start di sini, nilai E1 dan nilai E2. E1-nya, E2-nya dari VCOD dan E2-nya dari VCOD, maka yang dilakukan operasinya nilainya, bukan koordinatnya. Koordinatnya harus tetap. Jadi karena ini operasi ini antar dua kelas VCOD, maka koordinatnya harus sama. Sehingga diperlukan fungsi untuk melakukan pengecekan apakah koordinatnya sama atau tidak, yaitu di sini menggunakan fungsi SEMLOGS. Jadi kita sekarang bisa melakukan operasi VPTS plus PPTS, artinya kalau VPTS-nya ini maka nilainya aja yang dijumlahkan. Nah sekarang kalau 2 plus PTS, kita belum mendefinisikan ini, ya, sehingga di ini akan error. Nah kalau di sistem S3, fungsinya ini metode aritmetiknya 1, tapi dia panjang, karena harus melihat kondisinya. Jika S1-nya VCOD, E2-nya VCOD, atau S1-nya skalar atau vektor, E2-nya VCOD, atau kebalikannya S1-nya VCOD, E2-nya skalar, itu dijadikan satu fungsi kalau di sistem S3. Kalau di sistem S4, kita bisa buat masing-masing. Ini yang pertama ini untuk E1, E2, dua-duanya VCOD. Kemudian untuk berikutnya dengan nama fungsinya sama, tapi signaturnya berbeda. S1-nya numerik, jadi dari vektor numerik. Kemudian E2-nya dari VCOD. Ini yang kedua, kita tuliskan. Kemudian sehingga kita sekarang karena S1-nya numerik, maka kita bisa gunakan 2 kali VPTS. Karena kalau VPTS kali 2, ini belum ada. Ini karena kita baru 2. Maka kita tinggal ubah. S1-nya VCOD, E2-nya numerik, kemudian di sininya disesuaikan. Ya. Maka kita akan dapatkan. Jadi perbedaannya kalau di dalam kelas sistem S3, untuk melakukan operasi aritmetik ini dari satu fungsi. Jadi satu fungsi panjang programnya. Tapi kalau di sistem S4, kita bisa pecah-pecah dengan nama fungsi yang sama, tetapi argumennya berbeda, itu dibuat fungsi-fungsi masing-masing. Jadi set metode arit ini ada 3 jadinya di dalam hal ini. Yang pertama adalah VCOD, yang kedua numerik VCOD, yang ketiga VCOD numerik. Dibuat masing-masing. Jadi lebih ringkas. Kalau ada yang lain juga boleh gitu ya. Kemudian metode subset juga ini lebih mudah di sistem S4 dibandingkan dengan di sistem S3. Di sini menggunakan set method dalam kurung siku dan seterusnya. Nah, kemudian untuk memeriksa apakah objek tersebut merupakan objek dari kelas yang dibuat, kita gunakan fungsi is. Is dalam kurung PTS coord itu akan bernilai true, jadi ini akan sama. PTS itu adalah coord, tapi PTS bukan VCOD. Tapi kalau PPTS itu adalah coord dan juga VCOD, karena dia merupakan turunan dari kelas coord. Nah, kemudian ada fungsi lain selain fungsi is, ada juga fungsi s. Kalau fungsi s ini untuk mengcoerce itu mengubah dari objek dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Jadi di sini katakanlah kita ingin mengubah kelas VPTS menjadi kelas coord, maka kita gunakan s dalam kurung PPTS, coord. Maka kalau di-assign ke suatu objek, maka objek itu adalah kelas dari coord. Yang aslinya, awalnya itu dari kelas VCOD. Demikian juga kebalikannya, SPTS VCOD itu dari kelas yang tadinya coord, menjadikan dia ke VCOD, ya berarti ntar nilainya tidak ada di sini, jadi kosong. Nah, sebagai penutup, jadi untuk minggu pertemuan ini kita hanya sampai dengan kelas sistem S4. Jadi untuk paketnya mungkin ntar kita sampaikan di minggu depan, sekalian dengan yang numerik komputasi numerik, numerical analysis di R. Jadi sistem sebagai penutup di
teman ini adalah kelas sistem S4 ini memberikan fasilitas object oriented yang lebih formal atau ketat dibandingkan dengan S3, sistem S3. Jadi dalam hal ini mulai dari mendefinisikan kelasnya, ini harus dilakukan dideklarasikan dengan menggunakan set kelas, kemudian juga dalam melakukan pewarisan. Jadi konsep-konsep 4 konsep utama dari itu juga sudah secara formal dibentuk di sistem S4 ini dibandingkan dengan di S3. Oke, jadi materi hari ini adalah kita berbicara tentang fungsi di R, bagaimana membuat fungsi sendiri, kemudian juga tentang pemrograman berorientasi objek ya, dengan menggunakan sistem kelas S3 dan sistem kelas S4. Baik, jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, jadi minggu depan kita akan melanjutkan yang tentang paket. Kenapa kita membicarakan paket? Karena kadang-kadang waktu kita menyusun tesis ini membutuhkan modifikasi dari paket yang sudah ada. Nah, bagaimana cara kita membongkarnya? Itu kita bicarakan di paket ini. Mungkin ntar akan ada beberapa revisi dari yang ada di materi ini, ntar akan digabungkan dengan yang numerical analysis di R ya. Di R ntar sewaktu kita membuat misalkan mencari fungsi, meminimumkan fungsi objektif, kita ya namanya meminimumkan fungsi berarti kita membutuhkan fungsinya. Kita harus membuat fungsinya. Oke, saya kembali taruhkan jika ada yang pertanyaan, saya persilakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan kita cukup untuk hari ini, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.